Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Moloy di channel MedTV. Di video kali ini kita akan belajar mengenai panjang vektor di dimensi 2 ya. Oke, pertama kalau misalkan ada gambar vektor seperti ini. Misalkan namanya ini vektor V, di mana dia ke kanan sebesar V1, lalu ke atas sebesar V2. Maka untuk mencari panjang vektor ini, kita bisa menggunakan Pythagoras seperti ini ya. Panjang vektor itu disimbolkan seperti ini. Panjang vektor seperti tanda mutlak. Sama dengan kita tinggal seperti mencari sisi miring ya dari Pythagoras ini. V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat. Nah, inilah rumus untuk mencari panjang vektor. Nanti untuk lebih jelas kita akan lihat rumus ini dipakai di soal seperti apa. Kemudian kalau komponen-komponen vektor ini membentuk sudut terhadap sumbu X nih, terhadap sumbu X yang mendatar ya, sumbu X. Ini misalkan kalau kakak buat seperti ini nih, ini terhadap sumbu X positif, yang sebelah sini X positif, misalkan membentuk sudut theta. Maka terdapat hubungan sin theta ini sama dengan V2 per panjang vektor V. Lalu cos theta sama dengan, ini dibaca theta ya, cos theta sama dengan V1 per panjang vektor V. Lalu tan theta ini sama dengan V2 dibagi V1. Untuk lebih jelas nanti kita akan lihat di contoh ya. Terus sebelumnya ada hal-hal yang perlu adik-adik ketahui dan ingat ya. Kalau di kuadran 1, ini namanya kuadran 1 nih. Kuadran 1 ini sudutnya theta. Maka di sini nanti kita akan menggunakan 180 kurang theta. Di sini kita akan menggunakan 180 plus theta. Di sini kita akan menggunakan 360 min theta. Ini disebut kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, untuk lebih jelas kita langsung ke contoh permasalahannya, contoh soal ya. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Oke, yang pertama diketahui vektor V adalah 5, min 12. Tentukan panjang vektor V. Maka dengan menggunakan rumus tadi, nomor 1 kita bisa jawab panjang vektor V itu sama dengan akar dari 5 kuadrat plus min 12 kuadrat. Maka ini akan menghasilkan akar 25 ditambah 144. Maka ini hasilnya 169. Nah, akar 169 adalah 13 seperti ini. Kemudian yang nomor 2, panjang vektor AB 17 ya. Berarti dikasih tahu panjangnya 17 nih, vektor AB sama dengan vektor AB itu kan berarti kalau kita mau cari vektornya terlebih dahulu, kita bisa B dikurang A ya, seperti ini. Vektor B-nya itu min 6 P dikurang A-nya 23. Maka ini kita bisa dapat min 6 dikurang 2 min 8.
P dikurang 3 seperti ini. Maka kalau kita sudah tahu komponen vektor AB, mencari vektor panjang vektor AB, tinggal kita menggunakan rumusnya saja. Akar min 8 kuadrat ditambah P kurang 3 kuadrat. Kemudian panjang vektor AB-nya dikasih tahu di soal ya, 17. Kita bisa tulis 17 sama dengan min 8 kuadrat plus P dikurang 3 kuadrat. Nah, kemudian ini kan akar nih. Kalau akarnya kita pengen pindahkan ke sini, ini jadi kuadrat. Nah, ini jadi akarnya hilang ya, seperti ini. Kemudian ini kan negatif, kalau dikuadratkan dia tetap positif ya, jadi positif. Jadi kita bisa tulis 17 kuadrat sama dengan 8 kuadrat plus P dikurang 3 kuadrat. Lalu kita pindahkan ke sebelah sini. 17 kuadrat dikurang 8 kuadrat sama dengan P plus 3 kuadrat. 17 kuadrat dikurang 8 kuadrat ini menghasilkan 225 ya. P tambah 3 kuadrat. Lalu kembali lagi kuadrat kita pindahkan ke sini jadi akar ya. Maka akar dari 225 sama dengan P plus 3. Ingat akar ini plus minus ya. Berarti ini plus minus 15 sama dengan P plus 3. Berarti nilai P-nya ada 2 nih. Kalau yang plus berarti 15 sama dengan P plus 3. Berarti P-nya 15 kurang 3, 12. Atau bisa juga P-nya kalau kita ambil yang minus 15 sama dengan P tambah 3. Berarti P-nya minus 15 dikurang 3 jadi minus 18. Bisa minus 12, bisa minus 18 jawabannya. Oke, sekarang kita lanjut yang nomor berikutnya. Vektor V dengan panjang 24 membentuk sudut 30 derajat dengan sumbu X positif. Tentukan komponen vektor V-nya. Nah, untuk yang kalau kita pakai yang tadi ya, kalau misalnya kita pakai ini tadi kan pakai F1 ya, kita pakai Fx saja ini. Fx ini Fy. Nah, ini panjang vektornya, vektor V-nya dikasih tahu 24 seperti itu. Nah, kemudian kita bisa untuk mencari komponen vektor V yang Y-nya ini kan berarti kita tinggal sin 30 derajat nih, sin 30 derajat. Kalau kita tulis rumusnya dulu ya. Ini kan Vy dibagi panjang vektor V. Nah, maka Vy-nya kita bisa cari dengan menggunakan Vy sama dengan panjang vektor V dikali sin theta. Vy-nya ini kita cari, ini kita diketahui 24 sin 30 derajat. Nah, ini berarti Vy-nya sama dengan 24 dikali sin 30 derajat itu setengah. Jadi 24 dikali setengah ini 12. Kemudian untuk mencari komponen X-nya, cos theta ini sama dengan Vx per panjang vektor V ya. Tadi kita pakai V1, V2. Nah, ini kita pakai Vx sama Vy. Tidak masalah ya, ini hanya simbol saja. Nah,
cos theta ini cos 30 ya, terus dikali panjang vektornya ini 24 sama dengan Vx. 24 dikali cos 30 itu setengah akar 3. Oke, ini menjadi 12 akar 3 untuk Vx nya seperti itu. Berarti vektor V ini komponennya 12 akar 3 sama 12 seperti ini. Oke, sekarang kita akan lihat yang nomor 4. Kita hapus dulu. Diketahui vektor V itu 3,-4. Tentukan panjang vektor V. Panjang vektor V kita tinggal menggunakan rumus akar 3 kuadrat ditambah min 4 kuadrat. Nah, ini jadi 9 tambah 16 ya. Akar 25. Akar 25 itu 5. Kemudian yang berikutnya ditanya sudutnya, dan sudut yang dibentuk vektor V dengan sumbu X positif. Nah, kalau kita lihat di sini ya. Kalau kita lihat di sini kan, kalau kita lihat di koordinat ini X-nya 3 ya. X-nya 3 tapi Y-nya min 4. Nah, berarti kalau misalkan 3 di sini, min 4 di bawah. Maka vektornya membentuknya seperti ini nih ya, gitu. Sudut terhadap X positif yaitu ini sudutnya. Bisa ini ya. Bisa dari sini berapa derajat, bisa dari sini ya, dari X positif. Nah, seperti itu. Berapa derajat dari sini, bisa berapa derajat dari sini. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana cara mencarinya? Yaitu dengan menggunakan tan. Ya. Tan theta ini sama dengan min 4 per 3 ya. Jadi tan itu si komponen Y per komponen X. Ingat ya tadi ya, ini V1, ini V2, atau enggak ini tadi kita pakai simbol Vx sama Vy, sudutnya sini. Tan ini komponen yang tegak Vy dibagi komponen yang mendatar Vx, seperti itu ya. Jadi yang Y dibagi yang X, yang Y dibagi yang X. Maka hasilnya ini tan theta sama dengan min 4 per 3. Lalu bagaimana cara mencari tetanya? Tetanya itu bisa menggunakan kalkulator tan inverse dari min 4 per 3 seperti ini ya. Bisa juga kalau kita tahu perbandingan segitiga yang seperti ini nih. Ini panjang ini 3, ini 4, ini 5 ya. Kalau kita Pitagoras 3, 4 sama 5 ya, ini panjangnya 5. Maka perbandingan sudutnya ini 37, ini 53, ini 90 ya, seperti itu perbandingan sudutnya. Maka kalau tan min 4 per 3 berarti kan tan itu kan yang di depannya nih ya, yang di depan sudutnya, dibagi yang miringnya ya. Yang di depan sudut ini kan 43 nih, yang di depan sudut 4 ini kan di depan sudut 53. Depan tan itu depan dibagi sampingnya ya. Depan bagi samping sudutnya. Berapa? Ini kan 4 baru 3. Maka sudutnya adalah yang 53 ya. Sudutnya yang 53 derajat. Nah,
Ini sudut ini hafalan ya. Jadi 53, 37, 90 itu perbandingan sisinya pasti 4, 3, 5. Nah, ini sudah dihafal ya. Maka tan yang nilainya 4/3 itu 4/3 itu sudutnya 53. Kalau yang tan yang nilainya 3/4 itu sudutnya 37, karena depan tan ini depan dibagi samping sudutnya ya. Nah, berarti kita dapat tan 53. Nah, tapi jangan langsung ambil kesimpulan oh tetanya ini 53 derajat. Nah, kita harus perhatikan di sini kan y-nya negatif, x-nya positif. Nah, ini lihat gambar kakak, ini dia di kuadran keempat ya, di kuadran keempat, dimana kuadran keempat itu y-nya negatif, x-nya positif. Maka kalau di kuadran keempat tadi sudutnya kita bisa cari menggunakan 360 dikurang theta yang kita dapat di kuadran 1 ya. Ya sudah, berarti theta yang ini sebenarnya bukan 53 tapi 360 kurang yang kita dapat ini 53. 360 dikurang 53 derajat ya. Seperti itu, maka kita akan dapat 307 derajat seperti itu. Oke, sekian video dari kakak, semoga bermanfaat untuk kalian, dan di akhir video ada latihan. Selamat mengerjakan, sampai jumpa di video kakak selanjutnya. Dadah.